Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama tentunya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan membangunkan kita pagi hari ini di subuh yang indah dan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita akan mengikuti pengajian yang dalam hal ini pada pagi hari ini diisi oleh seorang dokter. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa pengajian rutin di Masjid Mujahidin sebelum jadwal tetap kita laksanakan beberapa waktu, dan beberapa dai tetap kita akan memulai pada minggu ke-3 dan awal Juli, sehingga di minggu-minggu pertama masih bisa kita manfaatkan saudara-saudara kita yang baik dari tenaga medis pada pagi hari ini. Kami perkenalkan juga sebelumnya dan kami ucapkan terima kasih kepada imam sholat subuh kita tadi, yaitu Ustadz Ihtisyan Arif Al-Fudaili. Beliau asli Sumeneb yang baru saja menjadi juara ketiga Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Asia Tenggara. Jadi kami bangga dan bersyukur putra Sumeneb bisa bersaing di tingkat nasional, di tingkat Asia Tenggara, dan mudah-mudahan juga di tingkat internasional. Baik, kita buka majelis pagi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bapak dan Ibu jamaah yang hadir pada pagi hari ini adalah teman lama, lama lagi. Bedanya beda tipis usianya. Jadi saya ikut muda. Beliau adalah Dr. Maulana Widi Andrian, spesialis anak, asli Sumeneb juga, yang merupakan dokter spesialis lulusan Filipina, dan sekarang beliau di Rumah Sakit Islam Kalianget dan juga melayani di klinik Tirta Amerta ya, Tirta Amerta. Beliau adalah sahabat kecil saya dulu, yang alhamdulillah cita-cita beliau dulu, boleh ya buka rahasia ya, dulu ingin menjadi artis, tapi Allah menunjukkan jalan yang baik dan benar, dan sekarang menjadi seorang dokter spesialis, dan masih dalam suasana pandemik COVID-19 yang kita harapkan tidak akan berlangsung lama lagi, akan segera usai. Namun kita akan mendapatkan pencerahan dari beliau pada pagi hari ini, apa itu COVID-19 dan bagaimana kita khususnya selaku jamaah masjid mengantisipasi, menghadang, mencegah penularannya, sehingga kita bisa tetap dalam keadaan sehat, bisa beribadah dengan nyaman dan khusyuk. Waktu selanjutnya saya berikan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, saya buka masker saya yang minta maaf. Pada dasarnya memang masker ini adalah salah satu senjata kita, bukan hanya para dokter tapi semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim, amma ba'du. Pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin. Saya banyak berterima kasih kepada sahabat saya sendiri ini. Beliau bukan hanya sahabat tapi juga sebagai kakak saya. Jadi dulu kita saya yang banyak konsultasi pada beliau tentang problematika kehidupan, karena beliau merupakan bukan hanya sahabat, kakak dan juga guru buat saya. Yang kedua, saya terima kasih kepada pengurus takmir Masjid Mujahidin. Ini saya tadi sholatnya kayak di Medina, rasa Sumenep ya. Medina suara Masya Allah, saya pengen banget kita ya semuanya Insya Allah semoga nyampe ke Mekah lagi, ke Medina lagi, dengan suasana yang sangat dikangen-kangenin. Yang sudah pernah ke sana semoga aja bisa ke sana lagi, karena kalau sudah pernah ke sana itu kangennya minta ampun, pengen kembali ke sana. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga alhamdulillah sekarang sudah saya mendengar kabar kalau sudah dibuka lagi di Mekah dengan protap juga COVID-19. Yang saya tahu ada 3 kali Mekah itu ditutup sampai saat ini, 3 kali karena ada kejadiannya. Salah satunya yang terakhir ini adalah COVID-19 ini. COVID-19 ini bukan hal baru dalam artian dulu pernah ada, yaitu disebut dengan SARS. Dulu pernah ada masuk ke Indonesia juga, dan itu sudah bisa dicegah oleh Kementerian Kesehatan kita dan tidak menjadi pandemik di Indonesia dan di seluruh dunia. Lah yang sekarang ini adalah virusnya itu pintar. Dia lebih pintar, bukan lebih pintar ya, tapi dia beregenerasi, membuat lebih baru lagi dan baru lagi. Yaitu berbeda dengan yang dulu. Kalau yang dulu itu dari hewan ke hewan, yang COVID ini dari namanya kucing ke kucing atau ayam atau juga bisa ke unta, kelelawar, jadi hewan. Lah ini kenapa kok bisa ke manusia? Jadi dia bisa berubah-ubah. Yang di Cina, yang di Amerika, yang di Milan dan di Indonesia dan di Malaysia itu berbeda virusnya. Jadi dia bisa berubah-ubah. Kalau yang di Cina dia kalau dengan panas dia bisa mati, kalau di Indonesia itu tidak bisa. Jadi virus ini adalah hal yang baru dan akan menjadi selamanya. Mungkin juga bisa tidak ada nanti, insya Allah. Jadi semuanya itu sudah bekerja sama sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam artian yang pemerintah sudah ada kebijakan, yang kesehatan sudah ada kebijakan, dan juga para alim ulama juga ada kebijakannya. Jadi kita sebagai warga mengikuti anjuran-anjuran itu. Karena kenapa kita sudah punya imamnya, ada kepalanya yaitu presiden, dan selanjutnya ada kementeriannya, dan itu selanjutnya, dan juga ada bupati dan yang lainnya. Cuma bedanya yang mungkin dibingungkan oleh masyarakat antara kebijakan yang di pusat dengan yang di bawah-bawahnya itu mempunyai kebijakan sendiri-sendiri yang autopilot. Mungkin ada yang berpikir juga ini kok bisa berbeda dengan yang di atas, karena itu mungkin dikondisikan sebagai daerah-daerah. Tapi kita ada di masjid yang harusnya bisa mencegah ini. Karena kenapa? Yang saya tahu dari zaman dahulu, masjid itu merupakan bukan hanya tempat untuk ibadah tapi juga ilmu. Di situ juga dipelajari tentang banyak ilmu, tentang ilmu agama, tentang ilmu kesehatan. Saya tadi bangga ada yang
cuci tangan sebelum masuk masjid sudah disediakan oleh para takmir kita. Bukan hanya di masjid tapi di tempat-tempat umum. Tapi apakah itu dilakukan? Itu harus dilakukan. Ada hal yang positif dari adanya virus ini, yaitu pola hidup bersih dan sehat yang lebih baik daripada kemarin-kemarinnya. Yang awalnya tidak peduli dengan cuci tangan hanya pakai air saja kalau mau makan. Tapi kita di Islam itu ada cuci tangan di wudhu kita, dan itu pun 1 hari 5 kali. Ditambah dengan makan 3 kali sudah 8 kali. Sekarang lebih meningkat lagi. Ketemu orang mau masuk ke dalam rumah, mau masuk ke dalam masjid, itu sudah cuci tangan. Itu hal yang positif yang harus kita syukurin. Covid ini itu juga ada sisi positifnya, yaitu saling membantu, solidaritas. Yang banyak berlomba-lomba, baik di tenaga medisnya, di pembisnisnya, di pemerintahnya, di masyarakat umumnya, berlomba-lomba untuk bersodakoh. Yang itu sudah diajarkan di Islam, baik itu 1 tahun sekali atau tiap ada gaji 2,5%. Jadi harusnya dengan Islam ini kita banyak belajar dan harusnya lebih baik lagi. Di Jepang yang saya baca sekarang sudah dibuka lagi. Padahal di Jepang itu warganya itu banyak yang 60 tahun ke atas. Harusnya lebih rentan untuk sakit. Harusnya lebih rentan sakitnya. Karena kenapa? Daya tahan tubuhnya itu sudah mulai menurun pada usia-usia 40 tahun ke atas. Tapi di Jepang bisa diatasi. Karena kenapa? Pola hidup bersih dan sehatnya di Jepang itu sangat baik. Sangat baik. Jadi tidak pegang tangan, tidak salaman. Mereka kan biasa membungkukkan diri di Jepang. Tapi kita juga punya di Islam. Sangat diagung-agungkan di Amerika dan yang lainnya. Peningkatan yang masuk ke Islam itu di Amerika itu meningkat. Karena kenapa? Pola hidup sehatnya diagung-agungkan Islam di luar negeri, yaitu karena kenapa? Wanita Islam atau muslimin itu memakai cadar dan tidak memegang selain muhrimnya. Dan itu yang diagung-agungkan oleh di luar negeri. Harusnya kita yang Islam ini lebih baik lagi, memberikan contoh yang lebih baik lagi. Jadi kita butuh bersama-sama tingkatkan solidaritas dan juga saling peduli. Bukan ditingkatkan stigma masyarakatnya. Itu yang saya gembar-gemborkan sekarang. Karena kenapa di Indonesia itu, bukan di sini lah ya, bukan di sini. Itu yang ditingkatkan itu stigma masyarakatnya. Yang saya tahu kalau orang bersin itu didoakan kan sama Islam ya. Itu sudah dilirik sinis, dijauhin, langsung gak enak stigma masyarakatnya. Harusnya kini ada orang hasim itu yang bersin alhamdulillah, yang dengarkan harmukallah, dijawab lagi. Jadi Islam itu indah. Saling mendoakan, saling peduli, bukan dikucilkan, bukan dijauhin. Yang ada adalah pada saat orang itu sakit, dinyatakan positif, 1 gam ditutup. Kasihan, bukan hanya yang sakit, tetangga-tetangganya juga gak bisa ngapa-ngapain. Harusnya kalau ada yang positif, biarkan rumahnya tertutup atau terbuka silakan, tapi orangnya mengisolasi diri. Ada jargon lama yang saya sering dengar, jauhi virusnya bukan orangnya. Jauhi virusnya bukan orangnya. Jadi virusnya yang kita jauhin, bukan orangnya. Bukan berarti nanti langsung salaman berpelukan cipa-cipa, bukan. Kita tetap ini kalau nggak salah sudah ada tanda-tanda ini. Itu saya biasanya datang kalau sholat itu telat.
Karena kenapa? Karena saya mau menjarakkan diri. Karena resiko kita tidak tahu bahwasanya COVID ini ada yang bergejala dan ada yang tidak bergejala. Orang tanpa gejala, tapi reaktif atau positif pemeriksaannya. Yang itu yang kita tidak tahu. Tidak ada gejala, tapi dia bisa menyebarkan kemana-mana. Yang itu yang perlu kita waspadai. Makanya butuh social distancing, butuh jarak, yaitu adalah 1 meter. Kenapa kok 1 meter? Karena virus itu akan berhenti di 1 meter itu dan tidak akan menyebar ke yang lainnya. Kalau ada di orang itu, hanya di orang itu. Kalau lewat di depannya tapi jaraknya 1 meter, dia tidak akan menyebarkan. Kalau batuk pun itu harus dengan protapnya. Semuanya itu ada protapnya. A tidak gamma berarti sesat. Agama berarti orang itu tidak sesat. Lah di kesehatan juga ada peraturannya. Memakai masker ini tidak harus memakai masker yang seperti saya ini. Ini dipakai oleh para medis. WHO yang kesehatan dunia menyarankan pakai yang kain itu diperbolehkan. Karena saya di bagian anak umur 2,5 tahun itu tidak disarankan untuk memakai masker. Karena kenapa? Akan kecenderungan mati lemas pada anak-anak 2,5 tahun atau 2,5 tahun. Karena dia bisa mati lemas. Ini hoaxnya lagi. Jadi kalau baca, kalau lihat itu harus dicari sumbernya. Apakah sumber ini benar atau tidak? Yang ada sekarang kan kita dekat banget dengan informasi, yaitu dari HP, baik itu dari WhatsApp, dari YouTube, dari Instagram dan sebagainya. Orang meninggal gara-gara masker. Ada di Monas itu pakai sepeda, nggak usah jauh-jauh. Yang minggu yang lalu saya ke Sarongki, ada tuh petugas, bukan petugas kesehatan, dia bilang, "Mas, dibuka ya maskernya kalau pakai sepeda karena ada teman saya yang meninggal karena pakai masker. Karena karbon dioksidanya atau karbon monoksidanya berhenti di situ. Kita tes ya. Anda bisa tes tuh yang pakai masker. Ditaruh di depannya, tangannya sebul, bernafas. Itu pasti akan keluar nafasnya, akan tembus. Ini aja yang medis itu pakai, itu juga keluar nafasnya. Berbedanya yang ini, yang di luar ini adalah anti air, yang di dalam itu adalah dia menyerap. Jadi kalau ada batuk, dia ditahan di sini tidak keluar, tapi udara masih bisa masuk. Tapi tidak disarankan pada anak-anak yang di bawah 2,5 tahun. Apa yang disarankan? Stay home, tetap di rumah bagi anak-anak. Sekarang anak-anak 1 bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kejadian corona pada anak-anak itu sangat turun. Karena kenapa? Daya tahan tubuhnya 1. Kedua, bapak ibunya kalau sakit sedikit langsung ke dokter. Itu kenapa kok pada saat awal-awal corona kejadian pada anak-anak itu sangat sedikit. Sekarang di Jawa Timur 2 hari yang lalu saya melihat datanya adalah 130 pada anak-anak. Padahal sekolah ditutup. Kebijakan pemerintah padahal sekolah ditutup. Kenapa kok masih meningkat? 1, walaupun sekolahnya ditutup, saya nggak ngeliat di sini kayaknya. Itu di luar dari sini kayaknya. Itu banyak anak-anak di jalan. Pagi-pagi mereka olahraga, betul. Tapi tetap jangan terlalu jauh. Tetap di rumah saja kalau bisa olahraganya. Kalaupun tidak bisa keluar rumah itu harus dengan protapnya. Ya pakai masker. Nanti kalau sudah nyampe di rumah cuci tangan, ganti bajunya. Saya kalau keluar itu ada baju di luar, di dalam itu ada baju di dalam rumah. Karena kenapa Pak? Saya nggak ketemu dengan keluarga Pak. Keluarga saya ada di sini, tapi kalau ketemu keluarga saya nggak mau disalimin. Karena kenapa? Takut kontak. Biar kalau sakit saya saja.
jangan keluarga saya. Nah makanya itu fungsinya adalah jaga jarak di rumah saja. Itu bukan sombong Pak ya, bukan dikira sombong, tapi itu adalah untuk mencegah, memutuskan tali sakit ini biar tidak ke keluarga kita. Kalaupun kita nggak ada gejalanya, itu kalau dalam waktu 14 hari atau lebih, itu nanti bisa daya tahan tubuhnya akan ada sendiri. Semoga aja ya. Apakah vaksin itu halal dan sebagainya, itu masih dalam penelitian. Kalaupun tidak ada jalan lain, dan darurat yang saya tahu, dipersilahkan. Karena itu untuk kemaslahatan bukan satu orang tapi untuk semua orang. Karena kalau misalnya satu yang sakit, yang sebelahnya itu sakit, yang teman-temannya itu juga sakit, keluarganya juga sakit. Kalau itu sudah terpaksa, monggo, kalau saya sarankan untuk melindungi bukan hanya saya saja tapi sekitar saya, dipersilahkan. Kalau di tengah hutan tidak ada makanan, yang ada adalah ular, daripada dia mati Pak. Yang saya tahu dipersilahkan. Ular tidak boleh, berbisa, beracun dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada lagi Pak, mau mati ini, seperti itu. Jadi kalau nggak ada lagi vaksin, dipersilahkan. Makanya itu kita butuh orang-orang pinter. Orang-orang Islam itu sebenarnya pinter. Peneliti-peneliti itu pinter banget. Mari kita dukung tuh di situ. Siapa tahu kita punya rapid test sendiri sesuai dengan virus yang ada di Indonesia. Siapa tahu kita punya nih orang-orang Islam yang pinter, yang peneliti, itu bisa menemukan vaksinnya yang halal. Makanya itu kita harus butuh menambah ilmunya. Karena kenapa? Mungkin kedepannya lagi ada yang lebih ganas dari virus corona ini. Makanya kita butuh belajar lagi. Mungkin gitu dulu, sekian. Kalau misalnya ada pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu paparan singkat dari Dr. Maulana Widi. Barangkali kita buka sesi tanya jawab ya, 1 atau 2 pertanyaan praktis yang barangkali kita selama ini masih bingung atau menemukan hal-hal yang kita jumpai di seputar COVID-19 ini. Disilakan. Ada Bapak, Ibu-ibu mungkin? Ya, silakan Pak Fatahillah. Ya, Pak Ila, menegaskan pertanyaan Pak Hila ya. Jadi Dok, virus ini yang kita tahu asalnya dari Cina, Wuhan ya. Kemudian dalam waktu singkat bahkan di sana dibuat rumah sakit yang hanya dalam waktu berapa, 10 hari ya, informasinya seperti itu. Dan dalam waktu singkat pula virus ini menyebar ke seluruh negara di dunia, tetapi di Cina sendiri kemudian bisa mengatasi begitu cepatnya ya Pak Hila ya. Nah di masyarakat di kita yang saya juga ikuti berkembang seperti pertanyaan Pak Ila juga, sehingga muncul kecurigaan lah seperti itu, bahwa virus ini memang ada, seolah-olah yang membuat itu Cina untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya politis, kemudian ideologi dan lain sebagainya seperti itu, sehingga masyarakat itu antara percaya dan tidak. Kemudian juga tidak jauh-jauh ya, di Sumeneb saja kita tahu ada berapa kasus ya yang PDP ya, sudah 16 kalau tidak salah seperti itu. Bahkan di pasien 1 sampai 4 itu sampai sekarang ada yang belum dinyatakan negatif. Jadi 3 katanya sudah keluar dari isolasi di rumah sakit, kemudian 3 masih, dan kebetulan itu murid saya salah satunya itu seperti itu, sehingga muncul terus menguat itu dugaan-dugaan bahwa ini ada unsur
ada unsur politik atau ada mekanisme yang memang dibuat untuk kepentingan-kepentingan yang mungkin istilahnya ada yang menganggap supaya nanti pencairan dana dari pusat ke daerah itu menjadi lebih lancar, kemudian memanfaatkan seperti itu. Itu anggapan, dan ini memang kita baca dan kita menjadi desas-desus ya, kami dari masyarakat yang tidak tahu, seolah-olah memang jadi kok sebentar-sebentar ini masih reaktif, itu sudah kemudian diisolasi, kemudian beritanya menjadi heboh lah seperti itu, jadi heboh sehingga baik si pasien ya, katakanlah pasien maupun keluarganya itu menjadi terisolir seperti itu, sehingga ada yang sampai stres dan seperti itu. Itu gimana kira-kira menjawab? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang saya tahu Bapak ya, Nabi Muhammad sendiri pun menyatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu nggak ada corona loh pada saat itu ya, tapi sudah ada tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Berarti itu. Jadi kita banyak belajar dari manapun. Saya tidak melihat dan mengkotak-kotakkan negara dan dari mana itu, selama itu positif kita belajar. Baik itu agama, keilmuan dan yang lainnya. Benar tadi kalau misalnya memang awalnya di Wuhan, sana tahu sendiri makannya luar biasa ya, kelelawar, kucing, anjing pun itu dimakan, itu juga ada. Tapi kenapa cepat? Nah ini Pak, yang kita belajar dari Cina itu adalah disiplin. Pada saat itu ada, penanganannya ada, dan juga masyarakatnya juga ikut mendukung. Bukan dibesar-besarkan negatifnya, tapi yang positifnya. Dalam artian penanganan cepatnya itu di sana karena satu dari tenaga medisnya juga Pak. Bener Pak, capek Pak. Capek beneran Pak, 8 jam, lebih 8 jam sampai 24 jam itu nggak ganti baju, nggak boleh makan, nggak boleh minum, karena bahan yang untuk perlindungan kita sendiri itu tidak tahan air pada saat itu. Sekarang ada yang anti air. Penanganan di sana itu cepat karena kedisiplinannya. Baik itu tenaga medisnya, pemerintahnya dan masyarakatnya. Semua pihak, Pak. Jadi semua pihak itu berperan penting dalam memutuskan ini. Sempat dibuka, meningkat lagi, akhirnya cepat ditanggulangin karena disiplinnya. Karena disiplinnya Pak, orang-orang Cina itu. Kalau misalnya pakai masker Pak. Kalau sudah itu positif dan harus isolasi Pak. Isolasi, karena itu bukan hanya untuk dirinya tapi untuk keluarganya Pak. Terus udah itu ditingkatkan penelitiannya. Di Cina itu penelitian apapun itu, baik itu penelitian tentang virus ini yang baru, bagaimana cara mendeteksinya, bagaimana cara pengobatannya, itu sampai setelah bisa mengatasi, orang-orang Cina ini pergi keluar Cina itu untuk membantu negara-negara yang lainnya, ke Amerika. Saya kurang tahu kalau Indonesia. Saya sekarang mengurangin membaca berita yang tidak baik Pak. Kalau membaca cerita, membaca berita, membaca jurnal, kalau bisa jurnalnya, beritanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun itu dari WhatsApp, dari Instagram dan yang lainnya, itu harus dipertanggungjawabkan. Nanti apa yang akan terjadi kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan berita itu? Yang ada adalah ketakutannya Pak. Ketakutan pada diri sendiri dan masyarakatnya itu. Apakah ini konspirasi? Banyak kan metode-metode konspirasi dan yang lainnya. Itu saya menanggapinya di keahlian saya Pak, di kedokterannya Pak. Saya akan bekerja sesuai dengan kejurnalan, dengan keilmuan saya. Kalaupun itu virus ada, saya pelajari itu virus, bagaimana cara mendeteksinya, mengobatinya.
Kalau misalnya pemerintahan, di sisi kementeriannya, kepemerintahannya. Di bagian perdagangan Pak, semuanya bukan hanya menteri dan sebagainya. Usaha-usaha banyak yang tutup gara-gara ini. Tapi bagaimana caranya bertahan hidup dengan cara seperti ini? Kita itu adalah manusia yang diciptakan dengan akal pikiran yang baik dan lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Kita itu banyak harus belajar. Kalau misalnya itu pun adalah konspirasi dan yang lainnya, itu adalah urusan yang di bagiannya. Mari kita yang di urusan kita nih, di keilmuan kita nih, mencegah dengan lebih baik dan juga kalau bisa memutus rantai ini dengan baik dan cepat. Caranya adalah yang dianjurkan adalah pakai masker, social distancing, jaga jarak, cuci tangannya, kalau batuk ditutup. Kalau ada masker lebih baik lagi, pakai masker dan ditutup. Kalau dengan Islamnya dengan baca Alhamdulillah dan didoakan sama yang lainnya. Kalau ada yang positif Pak, kalau ada yang positif didukung Pak. Karena kenapa? Kalau stres daya tahan tubuhnya itu menurun Pak. Tambah stres, kenapa kok yang positif itu tetap positif lama? Karena stres Pak. Ya apa saya anak, ya apa istri saya, ya apa keluarga saya stres Pak. Saya kok nggak negatif, kenapa? Lah makanya kita nih masyarakat nih di WA-nya itu jangan menghujat, tapi memberi dukungan yang baik. Semoga cepat sembuh ya. Walaupun bukan didoakan di WhatsApp dan yang lainnya, doa itu di sajadah ya, di masjid pada saat sholat dan sebagainya. Tapi kita doakan juga tuh teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita, biar lebih baik lagi. Kalau dia positif, didoakan benar-benar semoga cepat sembuh. Nggak boleh kepikiran, sudah ada dokter, tinggal di rumah. Kalau ada apa-apa tinggal WhatsApp. Tetangga-tetangga membantu. Oh di sana itu ada yang positif, dia nggak bisa keluar Pak. Bayangkan nggak bisa keluar. Kita kasih telur 1, kita kasih mie 1, sumbangan tetangga-tetangga. Kan 14 hari nggak bisa keluar Pak. Bayangkan tuh satu rumah yang ditutup satu gang, kasihan tetangga-tetangganya. Kita bantu nih teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, biar jauh-jauh tuh. Ya udah di rumah saja yang sakit, kita yang sehat memberikan bantuan. Bantuannya sekedar doa, kalau nggak mampu sekedar 1 telur, sekedar 1 mie. Tapi bantuan yang kita kasih itu sangat berarti bagi dia. Sangat-sangat Pak berarti. Oh iya ya, saya didukung ya, saya tidak dikucilkan ya. Video call Pak, gimana kabarnya? Sehat? Oh iya, semoga cepat sembuh ya. Coba dibuat senyum aja. Oh itu sudah enak Pak. Kan kita kalau misalnya ngelayat itu bukan gosip ya, tapi kita ikut prihatin. Semoga diterima amal-amalnya. Ini sama yang corona, semoga cepat sembuh, sehat, banyak-banyak zikiran, banyak-banyak doa, semoga sehat. Nanti kalau sembuh bisa nanti umroh ya bareng. Oh siapa yang nggak seneng Pak? Nanti kalau sudah sehat ya kita doa semuanya bisa umroh. Langsung, oh iya ya. Diajak cerita-cerita, jangan cerita corona saja. Sumpek Pak di sini Pak, corona saja, kemana-mana corona, kemana corona. Ya itu benar kita harus belajar, tapi kita juga alihkan ke yang lebih baik lagi. Sehat ya, ayo kita haji bareng, ayo kita nyumbang bareng nih buat teman-teman. Seperti itu. Terus udah itu masalah konspirasi dan dana dan seperti itu, saya mau tutup mata ya apa banyak cerita-cerita dan berita itu Pak ya. Itu bagiannya mereka lah Pak. Yang kita butuhkan adalah kita saling mendukung untuk sehat. Itu aja, kita saling dukung untuk ke masjid, tapi jaga jarak, tapi cuci tangan, saling assalamualaikum. Seperti itu, saling mendoakan. Itu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sekitar kita. Pejuang-pejuang subuh ini semoga nanti semakin baik, semoga sehat karena udara pada waktu subuh itu baik. Semoga keluarganya sehat, dapat berkah, anak cucunya itu soleh-solehah, pinter-pinter jadi ahli di bidangnya masing-masing, jadi ahli sodako, ahli tahajud insya Allah. Ya itu yang kita butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali masih ada, oh ya Pak Haji Mul, bisa diperkeras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Sampai kapan Pak ya, kita juga jenuh Pak ya, capek sudah. Nah itu nanti Pak, kan banyak itu ada video terserah karena sudah capek Pak ya. Sampai kapan Pak? Itu tidak ada batas waktu yang bisa ditentukan Pak. Jepang sudah buka Pak, karena sudah tidak ada Pak. Hasil yang dites itu 0, yang pakai rapid test itu di data ini Pak ya, saya baca data ini Pak. Tapi sembuh semua Pak, selesai Jepang Pak. Wuhan Pak, sembuh Pak. Indonesia sampai kapan Pak? Untuk semua negara itu pasti akan ada Pak. Oh sekarang ada, terselesaikan, ada lagi Pak. Jadi sampai kapan Pak? Sampai kapanpun itu tidak bisa ditentukan Pak. Tapi mari kita bareng-bareng nih Pak. Yang sudah dibuka sekolahnya kerjaannya tetap Pak, physical distancing Pak, pakai masker Pak, cuci tangan Pak. Biar itu bisa memutus Pak, biar kita cepet Pak, biar kita bisa kerja normal kayak dulu, biar kita bisa silaturahmi kayak dulu Pak. Seperti itu. Kalau pemerintah sudah menyatakan untuk dibuka atau PSBB, diikutin saja Pak. Sampai kapannya masih belum ada waktu yang bisa ditentukan. Ini tergantung dari kita Pak, dari masyarakat kita, dari saya, dari kita semuanya, individu ini. Apakah bisa nggak disiplin pola hidup bersih dan sehat Pak? Itu kuncinya aja Pak. Jaga jarak Pak, beneran jaga jarak. Ya bukan berarti, ya ada yang menyatakan tidak sah nih kalau misalnya sholatnya jaraknya agak jauh nih. Tapi ini sekarang masalahnya lagi pandemik Pak. Saya sarankan sih, saya sebagai medik sarankan jaga jarak. Seperti itu Pak ya. Saya tidak bisa menjawab sampai kapan Pak, apakah besok, amin. Kan kita berpositif tinggi, tapi tetap pola hidup sehat dan bersih. Itu ya Pak ya. Oh nanti stres Pak, iya Pak, makanya mari kita dukung bareng-bareng Pak. Nggak usah mikir sampai kapan Pak, penyakit itu pasti akan ada. Nah ini yang ditakutkan, kan mati saja, sakit aja. Tapi kita butuh untuk mencegahnya Pak. Bagaimana cara mencegahnya biar ini cepet-cepet selesai corona nih. Seperti itu Pak ya. Kalau misalnya sampai kapan Pak, sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Insya Allah kalau besok Pak, kalau semuanya bisa disiplin Pak, insya Allah. Bulan depan Pak, kalau semua disiplin Pak, insya Allah. Seperti itu Pak. Panjang Pak, sampai tahun depan pasti Pak. Makanya itu yang sekarang difokuskan, kalau batuk pilek dan sebagainya langsung corona ya, belum tentu Pak. Diare corona ya, belum tentu Pak. Banyak yang meninggal sekarang corona, bukan Pak. Harus dicek. Apakah ini ada yang lainnya Pak? Ada TBC Pak, ada darah tinggi Pak, ada stroke Pak, ada demam berdarah Pak sekarang Pak. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi memang yang meninggal itu yang murni corona itu bisa dihitung Pak. Tapi yang bisa meninggal ada plusnya Pak. Corona plus darah tinggi, corona plus stroke, corona plus TBC, sesak dan yang lainnya Pak, seperti itu. Jadi yang berumur 40 tahun ke atas lebih sehat lagi. Seperti itu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi barangkali, kalau masih ada, Pak Barus. Cukup ya. Baik, tentu paparan dan pembahasan tentang COVID-19 ini bisa jadi tidak selesai pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan datangkan beliau kembali untuk sharing, untuk konsultasi tentang di luar COVID-19. Jadi karena beliau spesialis anak, barangkali ibu-ibu ya yang punya keluhan putranya jadi tempat konsultasi nih ternyata. Jadi disilahkan apa karena beliau juga sangat intens untuk kegiatan-kegiatan kemasjidan. Baik, Bapak dan Ibu jamaah, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya, juga Ustadz Arif ya. Terima kasih. Kita tunggu kebersamaannya, partisipasinya di kesempatan-kesempatan berikutnya. Dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan atau majelis ini dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.